The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Halo, salam adik-adik. Kakak lupa buka maskernya dulu, nanti nggak kedengeran ya. Salam adik-adik, apa kabar? Sebelumnya kakak juga mau mengucapkan salam kepada mama papa yang sangat luar biasa, yang mendukung daripada ibadah online Rocky ini. Kalau nggak ada mama papa yang luar biasa, pasti adik-adik susah ya. Makasih ya mama papa, terima kasih, tetap semangat. Sekarang salam adik-adik, kakak mau menyapa adik-adik yang di Kilo 21, Shalom. Yang di Tarakan, Shalom. Yang di Tawau, Shalom. Dan yang di semua yang saat sedang nonton ibadah Rocky ini, Shalom. Semuanya kabar baik? Terima kasih. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak Timoria ya. Yang belum kenal, yang di Tawau, yang di Tarakan, yang di Kilo 21, salam kenal. Kakak bersyukur hari ini kakak boleh ada di sini. Sudah lama, hampir 4 bulan kakak nggak pernah menyapa adik-adik. Terima kasih adik-adik, adik-adik setia, tetap semangat. Sekarang kakak mau melihat persiapan kakak adik-adik di rumah ya. Kakak teropong dulu dari sini. Wah, adik-adik sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah pada mandi, wangi. Sudah siap ya ibadah Rokinya. Luar biasa, luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik ya. Adik-adik tetap harus mempersiapkan apa? Alkitab, alat tulis, terutama hati kita buka untuk memuji, menyembah Tuhan. Jangan segan-segan adik-adik untuk angkat tangan, untuk apa? Melompat ya, karena kita memberi yang terbaik pada
Tuhan. Kakak mau tanya, nah kabarnya adik-adik saat ini. Kalau kakak tanya kabarnya pada adik-adik jawabnya seperti ini ya. Apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya luar biasa, sehat, kuat bersama dengan Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, kalau ditanya kabarnya, apa kabar adik-adik? Sehat, kuat, luar biasa bersama Yesus. Tepuk tangan buat adik-adik. Ada sesuatu yang kakak lupa. Apa ya? Ayo adik, setiap ibadah selalu ada pribadi yang luar biasa. Yang selalu hadir menemani kita. Yang memberikan berkat, memberikan kesembuhan. Siapa ya adik-adik? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yuk kita sambut yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Yesus hadir bersama dengan adik-adik di sini. Kami siap mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat ibadah adik-adik. Shalom. Bye. No. Kedengeran gak sih? Enggak, kita buka aja, Kak. Kita kan lagi social distancing Jadi harus pakai masker. Betul sekali. Kita kantongin dulu ya, jangan buang sampah sembarangan, oke? Oke. Jadi kita salamnya namaste. Oke, namaste. Happy Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kakak If Dan Kakak Nona. di acara yang kalian tunggu-tunggu. Rocky. Yeay. Oke, kamu masih ingat acara yang di TV itu kan? Oke. Anda kecil ya. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo bangkit Siap berdiri. dong. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Udah mandi belum? Cece, udah mandi? Udah dong. Kan Nona udah mandi. Udah dong. Apa? Kemarin? Pinter. Kemarin? Oh pinter nggak apa-apa. Oke. Udah dong. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Siapa Berdiri, di berdiri. sini yang sudah kangen mau nyanyi lagu Up and Wow. Down? Oh iya, tapi sebelumnya ada yang begini-begini di belakang. Kita berdoa dulu. Belum berdoa. Udah lupa ya. Sebelum Oke. ibadah harus berdoa kan Nona. Betul, sebelum berdoa, sebelum makan juga harus berdoa ya. Oke, Oke. kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita ibadah roki, ayo kita berdoa dulu. Tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau ibadah roki, berkati dari awal sampai selesai. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ayo makin Berdiri semuanya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Up and down and shake, shake, shake. Wah, kita udah shake nih. Sekarang kita loncat-loncat. Kita mau- Oke, kita loncat-loncat. Jump ya. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right and jump to the left. Up and down and jump, jump, jump. Ayo kita lari sekarang ya. Lari-lari. Up and down and run, run, run. Up and down and run, run, run. Run to the right and run to the left. Up and down and run, run, run. Kita kasih slow motion. Oke. Pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Kita juga tarik nafas dulu. Tarik kan, nafas. Nona? Oke. Dari Oke. shake-shake ya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the left. Up and down and shake, shake, shake. Kita jam. Up and down and jump, jump, jump. Up
punya kaki? Kaki. Siapa di sini punya perut? Rambut? Rambut. Oke, mari kita memuji Tuhan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Rambutku ke depan, rambutku ke belakang, rambutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya, dari awal ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Rambutku ke depan, rambutku ke belakang, rambutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. 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 Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bye. Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Deborah, rambut baru. Ya, tadi sudah seru-seruan memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa, yuk. Sikap doa kita dengan penuh hikmat, dengan penuh hormat pada Tuhan Yesus. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami walaupun pada saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami buka telinga kami buka mata kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana sekolahnya? Sudah mulai sekolah lagi kan? Walaupun saat ini kita masih belajar di rumah. Tapi tetap semangat, tetap sukacita walaupun kita masih belajar di rumah. Jangan bosan ya. Kita tetap berdoa supaya virus corona segera berlalu dari bumi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, supaya kita bisa sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman lagi. Asik kan bertemu dengan teman-teman, belajar di rumah. Banyak yang bilang, waduh bosan belajar di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi sabar ya adik-adik ya, sabar, semuanya untuk kebaikan kita semua. Nah adik-adik, kakak mau
cerita nih, sering kita dengarkan akhir-akhir ini istilah new normal. Kayaknya kata-kata itu viral ya akhir-akhir ini ya, new normal. Apa sih new normal itu? Tapi sekarang istilahnya bukan itu adik-adik. Sekarang diubah adaptasi kebiasaan baru. Apa sih Kak? Nggak ngerti deh saya gitu adik-adik. Apa ya adaptasi kebiasaan baru? Nah, kakak mau kasih sedikit sekali bocorannya. Apa sih adaptasi kebiasaan baru? Coba deh adik-adik mundur ke belakang. Bukan adik-adik yang mundur ya, tapi ingatan kita mundur ke belakang beberapa bulan yang lalu. Nah, beberapa bulan yang lalu kan adik-adik ingat kan? Kita mau sekolah, kita mau ke mall, kita mau pergi kemanapun, kita bebas. Kita mau pergi, ya tinggal pergi aja. Nggak usah mikir-mikir, mau rekreasi kemana, mau ke mall, kita tinggal ke mall aja. Nggak usah mikir-mikir. Itu sebelum ada virus corona. Nah, begitu virus corona muncul dan ada di negara Indonesia, bahkan di kota Balikpapan, semuanya tiba-tiba seperti berhenti dalam tanda kutip. Maksudnya gimana sih Kak? Nah adik-adik coba inget deh. Ingat nggak adik-adik tiba-tiba sekolah diliburkan? Kita tiba-tiba suruh belajar di sekolah. Mama papa yang bekerja tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Terus kita yang mau ke mall, mall tutup. Terus kalau kita pengen makan di restoran, tutup juga. Nggak melayani makan di tempat. Bisanya cuma beli, dibawa pulang. Terus apa lagi? Kalau libur kita mau keluar kota, nggak bisa bebas lagi seperti dulu. Waktu sebelum ada virus corona. Nah, semuanya dari rumah. Apa? Bekerja dari rumah. Belajar sekolah dari rumah. Bahkan sampai sekarang ibadah kita pun masih dari rumah. Nah, selama beberapa bulan adik-adik merasakan kan? Kita nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bebas lagi pergi kemana-mana. Nah, di bulan ini, bulan Juli ini, semua aktivitas sudah mulai normal kembali. Mal-mal sudah mulai buka, ibadah-ibadah ada yang sudah buka, kecuali gereja kita belum. Gereja-gereja yang lain mungkin sudah, tapi untuk anak-anak sekolah minggu semuanya belum. Anak-anak Rocky juga semuanya belum. Nah, terus mau pergi-pergi keluar kota sudah bisa sekarang. Mau makan-makan di restoran sudah bisa. Tapi ada tapinya nih adik-adik. Tapi untuk seperti dahulu lagi, kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Apa itu Kak? Kebiasaan-kebiasaan baru. Pasti adik-adik sudah tahu. Kakak percaya pasti semua adik-adik sudah tahu. Mama papa pasti sudah ngajarin sama adik-adik. Mama papa pasti sudah menanamkan hal itu pada adik-adik. Kakak percaya adik-adik pasti sudah taat sama peraturan-peraturan baru yang harus dilakukan pada saat kita keluar rumah. Apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Oh iya betul, kayak tadi waktu Kak Nona sama Kak If pertama kali masuk, pakai apa coba? Pakai masker, betul. Kalau kita pergi, kita wajib pakai masker. Terus apa lagi? Apa? Ya betul adik-adik, pinter semuanya. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir. Terus apa lagi? Ya tadi Kak If mau pelukan sama Kak Nona, nggak bisa, karena kita harus jaga jarak. Jadi kalau dulu nih bebas ketemu teman, kita mau peluk, apa kabar? Kita cipika-cipiki. Sekarang nggak bisa lagi. Kita harus jaga jarak. Kita harus menghindari kerumunan. Nah, apalagi ya yang harus kita lakukan di adaptasi kebiasaan yang baru ini?
Ya, hindari kerumunan. Kalau bisa, jangan dulu deh pergi-pergi kalau enggak penting ya. Adik-adik ya, adik-adik pasti sudah tahu semua. Kakak percaya adik-adik pasti sudah taat semua. Ya. Nah, tahukah adik-adik, kita di dalam Tuhan Yesus juga kita harusnya memiliki adaptasi kebiasaan yang baru. Apa sih Kak kebiasaan yang baru di dalam Tuhan Yesus? Memang ada ayatnya. Nggak percaya adik-adik? Kakak mau tunjukin. Ayo. Kakak minta adik-adik buka Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Sudah disiapkan kan Alkitabnya kan? Ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama di kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Kakak kasih waktu deh 5 jam. Kelamaan ya 5 jam. 1 menit aja deh. Yang belum bisa baca, minta tolong kakaknya atau mama papanya yang mendampingi untuk membacakan ya. Sudah ketemu semua? Kalau sudah katakan amin sama kakak. Sudah ketemu semua? Ya, amin. Ayo kita baca sama-sama yuk. Di 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yuk ulangi lagi yuk. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, siapa yang percaya kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita? Kakak mau tanya nih, ayo siapa yang percaya? Siapa? Nah, kakak lihat. Wih, hebat, semuanya percaya ya kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Tadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Wow, dahsyat ya, kita ini ciptaan baru. Kakak mau tanya lagi nih, kalau kita ini ciptaan baru, kalau misalnya nih orang-orang menciptakan sesuatu yang baru, itu biasanya lebih bagus atau lebih jelek dari yang lalu? Ayo kakak tanya. Apa? Oh iya betul. Biasanya orang kalau menciptakan sesuatu yang baru, pastinya lebih bagus dong daripada yang lalu. Kakak kasih contoh HP. Nah, waktu pertama HP diciptakan itu bentuknya tebal sekali, berat sekali. Dan cuma bisa buat telepon. Kakak jamin deh kalau adik-adik kejatuhan itu pasti benjol kepalanya HP itu karena saking tebelnya. Nah, lama-lama HP dibuat agak tipis. Sudah bisa buat telepon, buat SMS. Terus makin kesininya HP dibuat makin bagus lagi. Bisa buat apa? TikTok. Belum ada TikTok zaman dulu, HP-nya masih jadul, belum ada TikTok. Nah, kesininya sudah ada WA, sudah bisa untuk Facebook, Instagram, yang lagi sama adik-adik lagi Instagram, senang makin Instagram gitu ya, adik-adik itu. Nah, kameranya yang dulu 1 mungkin sekarang sudah 3. Nanti lama-lama kameranya 5 dan HP nanti lama-lama mungkin setipis kertas. Nah, itu kan dari yang lama belum begitu sempurna, yang baru lebih sempurna lagi. Nah, demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus harusnya semakin hari semakin lebih sempurna. Contohnya apa sih Kak? Ya yang misalnya dulu mungkin ya kakak percaya enggak ada di Balikpapan, enggak ada di Rock Balikpapan. Mungkin enggak pernah berdoa, enggak pernah baca Alkitab, terus enggak suka memuji menyembah Tuhan. Sekarang
menjadi rajin. Terus apa lagi Kak? Yang suka ngomel-ngomel mungkin sekarang menjadi lebih sabar. Yang enggak suka berbagi sekarang menjadi suka berbagi. Yang dulu kalau main geletak-geletak aja di sembarang tempat, sekarang mulai belajar mengatur. Setiap kali habis mainan diatur lagi ke tempatnya. Dan mungkin yang suka nggak taat nih sama mama papa. Nah, ayo siapa yang suka melawan sama mama papa? Misalnya, Dek, mandi Dek. Ah, nanti mah. Nggak sekolah kok. Sekolah di rumah kok. Mandinya masih nanti. Ayo, siapa yang begitu? Ayo, diubah ya. Mulai sekarang, mulai jangan besok. Sekarang, ya. Kalau mama atau papa, Dek, mandi. Oke, Ma. Kan? Walaupun sekolah dari rumah kan harus rapi, pakai seragam juga kan. Nah, mandi pagi, rajin membantu mama di rumah, minimal lah membersihkan tempat tidur sendiri, mengatur tempat tidur sendiri. Terus apa lagi yang suka cengeng? Sekarang enggak lagi, cengengnya sudah hilang. Kayak lagu, ingat lagu? Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar. Apalagi yang dibuang ke laut? Yesus angkat baperku dan buang ke laut, biar. Ya, semuanya ditinggalkan hal-hal yang tidak baik karena dikatakan kita ini ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita juga harus memiliki adaptasi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Memang kita harus melakukannya secara rutin, belajar secara rutin setiap hari berulang-ulang. Coba adik-adik ingat deh, waktu pertama kali adik-adik keluar pakai masker, gimana rasanya? Pasti ngap ya. Apa sih ngap bahasa Indonesianya ya? Rasa enggak nyaman pakai masker, seperti enggak bisa bernafas. Nah, tapi karena lama-lama kita kalau keluar rumah harus pakai masker, jadi menjadi kebiasaan pakai masker lagi kita seperti biasa. Bahkan kalau kita tidak memakai masker, ada sesuatu yang hilang. Nah, begitu juga kebiasaan-kebiasaan baru seperti rajin berdoa, baca firman Tuhan, pujian penyembahan, bantuin orang tua, buang sampah di tempatnya, atur mainan lagi ke tempatnya. Itu perlu belajar berulang-ulang setiap hari. Semakin hari semakin rajin dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan berarti nanti akan menjadi gaya hidup. Ya, adik-adik sudah tahu kan? Adaptasi kebiasaan yang baru tujuannya apa sih? Yang dari pemerintah Republik Indonesia untuk kebaikan kita. Tujuan adaptasi kebiasaan baru bagi Tuhan Yesus apa sih? Supaya kita bisa menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Oke, adik-adik sudah ngerti kan? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kalau sudah tahu, sudah paham, sekarang tutup Alkitabnya deh. Kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Habis itu kita mau ayat hafalan yang tadi. Oke? Ayo kita berdoa lagi yuk. Kita mengucap syukur yuk karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya buat kita. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mau dan mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Alkitab ayat hafalannya untuk kelas kecil yang ayat tadi, yang kelas kecil. Sudah semua? Ayo kalau sudah kita mulai ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat
17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lagi, 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas kecil. Sekarang ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas besar. Kakak minta tolong ya, kan punya buku catatan kan? Dicatat ya di buku catatannya ya. Cari Pengkhotbah 9 ayat 10. Kan nggak ada pengkhotbah di Alkitab saya. Masa sih pengkhotbah itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Apa? Perjanjian lama. Oh, hebat adik-adik. Coba cari ya, pengkhotbah. Di mana, Kak? Di depannya Kejadian. Itu kan ada daftarnya itu kan. Coba dicari ya. Dicari. Pengkhotbah 9 ayat 10. Sudah ketemu belum? Minta tolong Mama Pakapa yang ada di dekatnya deh. Carikan adik-adik Pengkhotbah 9 ayat 10. Sudah ketemu? Oke, kita hafalin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Wow, berarti selama kita masih hidup, ayo ini kerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu. Yuk, ulangi lagi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, hafalin ya adik-adik. Besok mungkin minggu depan mau ditanyakan nih sama kakak-kakak. Hafal enggak ayat hafalan? Kakak juga mau tanya ayat hafalan minggu depan, minggu kemarin apa coba? Masih hafal enggak? Ayo, masih hafal ya? Oh iya, oke, masih hafal. Oke, sekian dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan firman Tuhan. Kita mau buat apa ya? Ada yang tahu? Pasti tahu lah, kalori udah pegang ya. Ya, kita mau buat sesuatu yang kalori pegang ini. Apa ya? Aduh, pasti penasaran ya kalian, kok kalori muter sedotannya. Nih, kalori mau tunjukkan. Kita mau buat kita mau buat gasing kebiasaan baru ya, seperti ini ya. Nah, ini muternya ya tergantung adik-adik seberapa lama dia muter, maka dia akan terus berputar ya. Yuk, kita mulai. Sebelum mulai seperti biasa, kalori akan sebutkan bahan-bahan yang akan kita pakai pada aktivitas hari ini ya. Yang pertama jelas cup kertas ya. Cup kertas ya. Kalau nggak ada yang cup kertas ya boleh seperti biasa cup plastik ya. Boleh pakai cup kertas seperti kalori ini ya, atau enggak kalau nggak ada jangan bimbang, jangan gusar ya. Kalau mama adanya cup plastik di rumah boleh pakai cup plastik ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalori butuh 2 buah karet gelang atau karet yang biasa ngikat bungkusan itu loh. Kalau kalian beli bibi gado-gado atau enggak beli makanan ya, kan ada karet tuh, karet gelang gini ya. Kalori butuh 2 karet gelang. Terus yang kalori butuhkan tentu saja sedotan ya. Kalori butuh 2 pieces sedotan ya, sedotan apapun ya.
boleh dipakai ya. Nah, yang terakhir, nggak yang terakhir juga sih. Kalori butuh 1 tusuk sate. Ya, 1 tusuk sate. Dan yang terakhir kalori butuh sedikit benang, nggak usah panjang-panjang ya. Benang jahit juga boleh, benang apapun yang ada di rumah dipakai ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya seperti biasa bahan-bahan yang sudah kalian punya di rumah, seperti alat mewarnai ya. Alat mewarnai itu seperti cat air, cat akrilik, ada juga pensil warna, dan ada juga spidol ya. Boleh pakai yang manapun yang kalian punya. Seterusnya adalah kita buat tempel-tempel, lem-lem ya. Ada boleh pakai lem putih atau enggak lem apa ya, kuning ya, Kastol atau ke merek Aibon ya. Nah, kalau kalori seperti biasa kalori pakai lem tembak. Ada juga kalau misalnya mau pakai double tip bisa, boleh ya. Solatip juga boleh. Oke, kayaknya sudah kalori sebutkan semua bahan-bahannya supaya nanti nggak lupa ya. Maklum ya, kalori sudah umurnya sudah 30 tahun ke atas, jadi kadang-kadang ada aja yang kelupaan ya. Oke, yuk kita mulai ya. Sip. Bentar, kalori bereskan dulu barang-barangnya supaya tidak mengganggu ya di tengah sini. Nah, oke. Sip, kalian pasti tadi sudah mendengar cerita dari Kak Deborah tentang new normal, new life ya. Sudah dijelaskan juga apa itu new normal, apa itu new life atau kebiasaan baru ya. Jelas kalian di tengah pandemik corona ini kalian punya satu habit atau kebiasaan baru. Nah, nama aktivitas kali ini kakak kasih nama Gangsing Kebiasaan Baru. Jadi kita akan menggambar atau menulis semua kebiasaan baru yang kalian lakukan akhir-akhir ini ya. Seperti tadi kalori juga gambar ya di sini ya. Kalori karena sering keluar, sering aktivitas. Jadi kalau pulang ke rumah, kalori sering mandi. Dulu mandi cuma berapa kali ya? 3 kali sehari. Sekarang ya setiap keluar, kalori masuk ke rumah, ya kalori mandi. Terus untuk rohaninya, nah kalori lebih sering berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalori lebih sering berdoa ya. Dan juga tentunya baca Alkitab ya. Baca Alkitab lebih sering lagi, lebih lagi. Yang tadinya bisa 1 hari berapa pasal, sekarang nambah pasalnya ya, karena waktunya lebih banyak. Nah, itu kebiasaan baru yang kita lakukan. Kalian juga pasti punya ya. Coba ambil cupnya, kalian gambar kebiasaan apa aja yang kalian lakukan akhir-akhir ini. Yuk, seperti kalori ini kan kalori gambar ya. Tuh, liatin gambarnya kalori ini. Ada mandi, terus ada baca Alkitab ya, ada berdoa ya. Kelihatan kan ya? Nah, kalian kalau cupnya kertas sama kayak kalori, kalian bisa gambar langsung di cupnya ya, di cupnya. Tapi kalau cupku plastik gimana kalori? Nah, kalori juga buat yang cup plastik tuh ya. Jadi di kertas dulu, digambarnya, terus nanti ditempelkan di cup plastiknya. Nih, kalau nggak percaya ini cup plastik ya, tuh ya. Lebih ini ya, lebih kalau di pencet-pencet gini lebih gampang ininya, ringseknya ya. Ya dibandingkan cup kertas tuh kan lebih keras ya. Tuh ya, bisa kalian ya gambar dulu di kertas putih biasa, terus kalian bisa buat ya. Nah, ini kalori udah, kalau kalian lagi gambar nih, kalori juga udah buat di rumah nih. Ya, tuh nih. Kalori menyembah Tuhan lebih lagi ya hari-hari ini ya. Jadi kebiasaan baru ya. Tentu saja ini yang paling happening sekarang. Cuci tangan ya. Kalori lebih sering cuci tangan ya. Setiap menyentuh benda apapun, kalori cuci tangan ya. Pulang dari manapun, kalori cuci tangan ya. Dan juga tetap baca Alkitab ya. Jadi kalau sisinya cup ini cuma 3 ya, adik-adik bisa 3 sisi. Kalau ngegambar kan nggak terlalu banyak ya. Nah, kalau misalnya aku nggak bisa ngegambar kalori, ya nggak apa-apa, tulis saja tuh.
kalori tulis ya. Bantu mama, wah. Terus apa? Sering mandi, terus baca Alkitab, belajarnya lebih ya. Cuci tangan ya. Boleh seperti kalori nih kan. Tuh huruf-huruf semua ya. Ya, kalau nggak bisa buat kayak kalori gini, sudah tulis biasa aja ya. Semua kegiatan kalian, yang kebiasaan baru kalian tulis di cupnya. Oke, ngerti ya? Yang pertama, itu dulu, gambar dulu cupnya. Ya, kebiasaan baru yang kalian lakukan akhir-akhir ini ya, selama pandemi ini ya. Dari yang kebiasaan lama, kita sudah lakukan, terus ada pandemi, terus kebiasaan baru yang kita lakukan dan itu menjadi sesuatu yang normal sekarang ya. Oke, kalau selagi kalian gambar, kalau lanjut aja kali ya. Nah, yang kedua adalah kita siapkan sedotan aja ya dulu ya, sedotan ya. Ini kalori ukur dulu masing-masing partnya. Kita butuh yang apa, yang ini yang buat mutar, terus yang ini masuk ke dalam, dan juga di dalam itu ada sedikit ya sedotannya. Ya, kita potong-potong dulu ya adik-adik. Yang pertama, untuk yang bagian atas kalori butuh 16 cm ya. Sedotannya panjangnya 16 cm, kalian ukur dulu terus gunting. Kalau sedotannya panjang ya, gunting. Oke. Gunting 16 cm ya. Oke, sisanya jangan dibuang ya adik-adik. Sisanya bisa digunakan lagi nih ya untuk yang sedotan pertama yang di atas ya. 16 cm. Oke. Sudah. Yang kedua adalah sedotan yang kedua, menembus sampai bawah ya. Sampai bawah sini ya. Sini ya, kalau kelihatan tuh ya, sampai bawah sini. Ini yang tengah-tengah ini ya. Ini karena cupnya kalori tingginya 9 cm, jadi kalori hanya butuh 12 cm ya. Nah, kalian kalau pakai cup yang agak tinggi diukur dulu ya. Diukur dulu, kira-kira ini yang keluar sih sekitaran 4 cm ya, 4 cm yang keluar yang ini ya. Dari dalam keluar ini 4 cm ya. Kalian boleh ukur dulu. Kalau sama gunakan cup lori lagi cup kertas yang kalori pakai. Kalori ini berlibet ya. Nggak apa-apa ya Dede ya. Kalau sama seperti kalori yang pakai cup ini, kalian cuma butuh 12 cm aja. Yuk kita gunting 12 cm. Oke, sudah 2 ya. Sudah 2 ya. 16, ini 12. Nah, yang dalam ini kalau kalori sentikan ini sekitar 7 cm aja sih kalori perlunya ya. Nah, ngitungnya gimana kalori? Kan kalau cup aku beda ya, kalian ukur dari ujung cupnya sini ke sini ya. Dari sini ke sini ya. Jadi berapa senti kira-kira kalau pakai cup yang lebih besar dari kalori ataupun yang lebih kecil. Jadi ukurannya ini menyesuaikan dari apa ya, lubang cup kalian ya. Kalau sama lagi yang kayak kalori ya cuma butuh 7 cm. Yuk kita potong 7 cm. Ini 7 cm nggak ya? Oh enggak, 6. Oke. Nah sudah. Berarti ada 3 sedotan ya, 3 ukuran ya. 16, 12 sama 7. Ya. Ini kalau ukuran cupnya sama seperti ukuran cupnya kalori yang tingginya 9 cm kurang lebih ya. Nah, selanjutnya adalah kita ambil karet gelangnya. Karet gelangnya ya. Tuh ya. Ini gampang, kita akan ikat keduanya jadi satu ya. Ikatnya seperti ini. Kelihatan nggak Dede ya? Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kalori dulu, ikat dulu deh. Supaya, nah begini nih. Ya,
Oke. Hap. Nah, terikat kan ya dua-duanya ya. Caranya ya terserah kalian, pokoknya jadinya seperti inilah ya. Nanti kalau nggak bisa minta bantuan mama sama papa ya. Jadinya tersambung ya. Nah, sudah? Sudah? Ya, sudah semua ya. Oke, selanjutnya kita akan bolongin cupnya supaya sedotannya tembus ke dalam dan juga tusuk satenya bisa tembus ya. Nah, ini kakak pakai obeng bisa, pakai cutter bisa, pakai apapun ya. Kalau kertas kan gampang ya. Kalau misalnya yang plastik mungkin kalian boleh minta bantuan papa atau mama untuk bolongin ya. Soalnya kalau plastik kan agak keras ya. Nih kakak sudah bolongin bagian tengah ya. Bolongannya sesuai dengan sedotan yang kalian gunakan ya. Muat, maksud kakak biar muat gitu. Nah, kayak begini ya. Tuh, ya. Tuh kan, muat ya. Dapat dilalui sedotannya kalian ya. Nah, dah, kita taruh dulu. Selanjutnya kita akan buat lubang di bawah sini ya. Kayak kalau kalian lihat kan, ini dilalui oleh tusuk sate ya. Nah, Kalori udah buat lubang sisi sini, kita akan lubangin sisi satunya ya. Nih, biar sama ukurannya. Nah, kalau dari dalam, tuh bisa kelihatan nggak ya lubangnya? Pokoknya di ini ya, di bawah sini lah Dede ya. Nih ya, sisi sebaliknya sama ya, lurus ya. Oke, sudah ya. Sudah, selanjutnya adalah jeng. Apa ya, Kalori ya? Yuk, kita masukkan tadi yang ukuran 12 cm sedotannya, yang bagian tengah ya. Masukkan dalam ya. Dalam tuh, sudah masuk ya. Nah, terus karetnya kita ambil karet yang sudah tadi diikat. Nah, kita masukkan karetnya, masukkan ya, kaitkan ya ke sedotan yang tadi yang ukuran 7 cm yang bagian dalam ya, bagian dalam ya, kaitkan bukan kaitkan ya, pokoknya di tengah sini ya, masukin gini ya, masukin. Nah, terus kita ambil talinya tadi, kita ikatkan ke karetnya ini ya, ikatkan. Fungsinya apa? Ini akan bantu karet ini untuk bisa masuk ke dalam sedotannya ini adik-adik ya, daripada gini kan susah ya, susah nih gimana cara masuknya ya. Cara gampangnya adalah pakai trik benang ini ya. Kita ikatkan ke karetnya, nggak usah ikat mati ya adik-adik, ikat yang bisa dilepas lagi ya, nggak usah ikat mati karena nanti ini akan dilepaskan karetnya. Nah, ya, oke, jadinya seperti ini adik-adik ya, diikat di karetnya. Fungsinya apa? Supaya nanti kita bisa ngelepas cuma narik karetnya ke dalam sedotan dan larinya akan kita lepas ya. Oke, mengerti ya? Jadi jangan ditali mati ya. Yuk kita ambil tadi yang sedotan 7 cm. Oke. Nanti ntar ya kakak pasin dulu. Ternyata lebih 7 cm ini. Oke. Ya, kita cantolin tadi di yang ukuran 7 cm ya. Nah, gini ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang 12 cm lebih baik kita keluarkan aja dulu biar kalian nggak susah. Nah, ini fungsinya adalah untuk masukin benangnya, memudahkan kita untuk menarik karetnya supaya keluar di lubangnya yang sedotan yang tadi yang untuk dipakai di tengah. Nah, seperti ini ya tuh. Ya.
Tuh, nah, dia kan bantuin narik ya. Tup, 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 tup. Nah, ya, sampai ujung. Nah, ini kita masukin dulu. Masukin kembali ya adik-adik ya, ke lubang yang tadi kita buat. Nah, kan? Tuh. Ya. Sebentar, kalori. Atur-atur dulu ya, supaya bisa dilihatkan ke kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kalian tinggal memasukkan sedotan yang panjang ini. Ya, yang 16 cm tadi ya. Masukin ke dalam karetnya. Nah, tuh, simple ya. Nah, benangnya biarin aja, nanti baru terakhir-terakhir kita copot. Sudah ya? Bisa? Sampai sini bisa? Ini nggak usah di tengah, kita cukup di pinggir aja ya. Oke, ini kalian bisa kira-kira sendiri aja, jangan terlalu pinggir, tidak terlalu tengah ya. Segini aja lah, pas ya. Nah, selanjutnya ini benangnya kita tinggal copot. Tada! Copot benangnya. Dah, fungsi benangnya cuma bantuin itu aja adik-adik. Benangnya nggak dipakai sih. Oke, nih udah setengah jadi ya. Nih supaya ininya bawahnya nggak kemana-mana, kita tahan pakai tusuk sate ya. Tinggal masukin ke lubangnya tadi. Kita masukkan ke dalam sedotannya yang 7 cm tadi ya, terus sampai dia ke bagian seberangnya. Nah ya, seperti ini ya. Nih, nah, tuh tembus kan dari sisi sini ke sini dan dia di dalam sedotannya ya. Nah, dia tusuk satenya ada di dalam sedotan yang kecil ini ya. Dah, terus kita tinggal potong sisi-sisinya nih, rapihin ya. Rapiin sisinya, tusuk satenya. Nih, kalori pakai ini tang, kalian bisa pakai gunting ya, atau enggak minta bantuan papa atau mama untuk memotongnya ya, kalau keras ya. Nah, sudah deh, jadi deh gangsing kebiasaan baru kalian ya. Kalian taruh semua kebiasaan baru kalian di gelas ini dan tinggal kalian mainkan dan dia akan berputar. Ini mengingatkan kalian bahwa kebiasaan-kebiasaan baru ini adalah kebiasaan yang kalian lakukan selama pandemi ini dan itu menjadi kebiasaan normal ya. Ini kakak masih pegang ya. Nih, maininnya tinggal putar aja. Nah, kecepatannya atau putarnya nanti tergantung kalian memutar bagian atasnya ya. Mau putarannya seperti apa. Dadah. Ya. Kalau semakin keras, masih semakin apa ya? Karena di dalamnya karet ya. Semakin melintir karetnya, nanti semakin putarannya semakin kencang ya. Kalian boleh lakukan di rumah ya. Kalau dilakukan di sini nanti dia, wah, muternya heboh. Oke, gampang kan? Sudah bisa semua? Kalau belum, kalian bisa lanjutkan aktivitas ini dibuat bersama mama papa setelah ibadah ya. Oke? Sip? Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, tutup mata, kita mau terima berkat dari Tuhan. Siap? Buka tangan kita. Adalah kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, mendapat tempat di bangsa-bangsa,
Kita percaya mulut kita diurapi Tuhan, kita katakan apa saja yang kita buat dengan tangan kita, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Lagi, apa saja yang kita perbuat dengan tangan kita, pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang kita buat dengan tangan kita, pasti berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Shalom adik-adik, gimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Deborah tadi? Pasti luar biasa kan? Mengingatkan kita bagaimana kita adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Misalnya, selama ini kita membiasakan diri memakai masker. Ya, terus misalnya kebiasaan cuci tangan, kebiasaan-kebiasaan yang baru lainnya. Nah, kalau di dalam Tuhan, kalau menurut firman Tuhan, kita juga harus memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Yaitu misalnya, yang pertama, rajin baca Alkitab, berdoa, terus memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, jadi tetap semangat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tetap semangat untuk tetap memiliki kebiasaan-kebiasaan baru di dalam Yesus. Oke, happy Sunday, bye-bye. Kalori mau sharing sesuatu nih sama kalian. Kalian walaupun ibadah di rumah, kakak-kakak Rocky mau kasih reward sama kalian. Wah, rewardnya adalah obedient reward, yaitu reward untuk ketaatan dan ketekunan kalian mengikuti ibadah Rocky. Nah, kakak akan jelaskan ya. Yeay, selamat buat adik-adik Rocky yang dengan selalu taat dan tekun mengikuti ibadah online Rocky. Sama seperti ibadah normal seperti biasa, kehadiran kalian tetap kakak Rocky catat untuk mendapatkan uang Rocky. Karena itu, tetap taat dan tekun beribadah dan menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini kategori untuk obedient reward. Yang kategori pertama, kehadiran. Nah, ini kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Yang kedua adalah ayat hafalan. Kalian akan mendapatkan uang Rocky 20.000. Nah, yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Poin reward ini bisa diberikan apabila mengirimkan foto saat ibadah, video ayat hafalan, dan foto aktivitas. Nah, ada deadline-nya ya. Paling lambat kakak Rocky terima itu di hari Senin. Bagus juga kalau mama papa langsung kirimkan di hari Minggu. Tapi paling lambatnya hari Senin ya adik-adik. Obedient reward bisa diberikan per kategori. Jadi bisa karena kehadiran, karena ayat hafalan, atau aktivitas. Tetapi kakak-kakak harapkan adik-adik dapat memperoleh semua total keseluruhan obedient reward ini. Oke, Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya tunggu ya foto-foto dari kalian.